Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pelanggaran etika dan profesi hukum kasus suap hakim Rural Tanur yang dengan anggota kelompoknya saya sendiri Firstinan Usara, dengan yang pertama Balkis Salma Fadila, Febi Syafira, Lailia Muknino Valiana, dan Salwa Salsabila Kusuma. Silakan Mbak Balkis untuk dimulai presentasinya. Baik, dengan kronologi kasus, kasus ini berawal dari perkara pidana yang melibatkan Gregorius Ronald Tanur yang pada awalnya dituntut oleh jaksa selama 12 tahun penjara berdasarkan pasal 338 KUHP. Meskipun tuntutan cukup berat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terdiri dari Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul justru memutus bebas terdakwa dan memerintahkan agar ia segera dikeluarkan dari tahanan. Belakangan terungkap bahwa ketiga hakim tersebut terlibat praktik suap dalam proses pengambilan keputusan. Komisi Yudisial menemukan adanya distorsi fakta hukum di persidangan, termasuk pengabaian visum et repertum serta rekaman CCTV yang merupakan alat bukti sah. Selain itu, terdapat perbedaan antara fakta yang dibacakan hakim di persidangan dan yang dicantumkan dalam putusan tertulis. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa perkara tersebut telah direkayasa untuk menguntungkan terdakwa. Setelah melalui pemeriksaan Badan Pengawasan MA dan KY, ketiganya dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Selanjutnya, jenis pelanggaran etik yang dilakukan, yang pertama, melanggar prinsip integritas. Hakim wajib bebas dari korupsi, suap, dan intervensi. Dilanggar melalui tindakan menerima suap. Yang kedua, ada melanggar prinsip independensi, yaitu hakim tidak boleh dipengaruhi pihak manapun. Dalam kasus ini, putusan dipengaruhi pihak eksternal atau yang disebut adanya penyuapan. Yang ketiga, melanggar prinsip kejujuran, ketidakberpihakan, dan objektivitas. Yang dimaksud merupakan distorsi fakta hukum dan pengabaian alat bukti sah. Selanjutnya, jenis pelanggaran etik yang dilakukan. B. Pelanggaran peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4. Hakim harus independen dan bebas dari intervensi. Pelanggaran menerima suap dan mengubah fakta hukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Pasal 12, penjabat negara dilarang menerima hadiah atau janji terkait kewenangannya. Yang ketiga, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Berdasarkan keputusan bersama MA dan MAKY nomor 047 KMA SKB 2009 dan nomor 2 SKB PKY 4 2009. Prinsip yang dilanggar: integritas, independensi, profesionalitas, keadilan, kejujuran. Selanjutnya, sanksi etik. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan MA dan Komisi Yudisial, ketiga hakim tersebut dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan hakim. Sanksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan bersama MAKY tentang kode etik hakim yang memungkinkan pemberian sanksi berat bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Pemberhentian tidak hormat diberikan karena tindakan mereka tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga tergolong tindak pidana korupsi yang secara langsung merusak integritas lembaga peradilan. Dengan dijatuhkannya sanksi ini, MA menegaskan bahwa tindakan koruptif dan penyalahgunaan kewenangan tidak dapat ditoleransi pada profesi hakim. Analisis sanksi.
Jika dilihat dari aturan hukum dan kode etik profesi, sanksi yang dijatuhkan sudah sepenuhnya sesuai. Pelanggaran yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran paling berat, karena tidak hanya merusak profesi peradilan, tetapi juga menghancur kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk merekomendasikan sanksi berat, sementara kode etik dan pedoman perilaku hakim menyatakan bahwa pemberhentian tidak hormat dapat diberikan jika hakim terbukti melakukan tindakan yang menjatuhkan martabat kehakiman dengan mempertimbangkan bahwa para hakim ini menerima suap, manipulasi fakta, dan mengabaikan bukti sah. Maka sanksi yang dijatuhkan bukan hanya tepat, tetapi juga penting sebagai langkah untuk memulihkan integritas peradilan. Dengan demikian, sanksi tersebut sudah sangat relevan dan profesional. Mekanisme pengaduan pelanggaran etik dalam profesi hakim. Pada dasarnya, menurut Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang 48 Tahun 2009, hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Lebih lanjut, dalam pasal 43 Undang-Undang 48 tahun 2009 diterangkan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Mekanisme untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pengaduan pelanggaran etik dilakukan melalui dua lembaga utama, yaitu Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dua, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran etik dengan mengajukan laporan secara tertulis disertai bukti pendukung. Ketiga, setelah laporan diterima, Komisi Yudisial melakukan verifikasi awal untuk memastikan bahwa laporan memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, Komisi Yudisial melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap hakim terlapor, termasuk memeriksa dokumen, saksi, dan fakta hukum terkait. Kelima, hasil pemeriksaan dalam bentuk rekomendasi kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk diambil keputusan final berupa saksi. Lalu ada upaya-upaya penanggulangan supaya hakim tidak melakukan pelanggaran yang sama. Yang pertama, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim harus menjadi prioritas, termasuk evaluasi berbasis risiko terhadap potensi konflik kepentingan. Dua, penerapan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi hakim juga penting untuk menjamin kualitas dan integritas personal. Ketiga, pendidikan etika profesi secara berkelanjutan perlu diintegrasikan dalam pelatihan hakim guna meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab hukum. Keempat, peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya peradilan harus difasilitasi melalui saluran pelaporan yang aman dan terpercaya. Yang kelima, transparansi proses hukum serta penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran etik menjadi kunci dalam memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Kesimpulannya, kasus suap yang melibatkan Hakim Ronald Tanur mencerminkan krisis serius dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait dengan pelanggaran etika dan profesionalisme hukum. Praktik korupsi di lingkungan peradilan tidak hanya mencoreng nama individu hakim, tetapi juga sistemik melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pelanggaran terhadap kode etik profesi hakim menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas, serta mengancam prinsip dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur yang diduga surat penyimpangan memperjelas perlunya pembenahan mendalam terhadap mekanisme pengawasan, independensi hakim, dan transparansi peradilan. Kasus ini menjadi contoh bagaimana korupsi dapat merusak legitimasi hukum dan meretakkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan, dimohon dituliskan di dalam komentar yang akan kami jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.